Jumlah korban meninggal dalam musibah di Mina terus bertambah. Hingga hari ini menurut data dari petugas haji Indonesia di Arab Saudi, ada 19 orang meninggal dan 99 jemaah haji yang masih belum diketahui keberadaannya. Namun data ini terkesan lamban karena sebuah ormas Islam yang berpusat di Bandung, Persatuan Islam Persis, merilis sejak awal ada 17 jemaahnya yang meninggal dunia dan 46 orang diantaranya hilang kontak dengan ketua rombongan. Mengapa validasi data korban meninggal dan jemaah haji yang hilang terkesan lamban? Kita akan membahasnya dalam dialog Primetime News pada malam hari ini. Sudah bergabung bersama kami dari Jeddah, Arab Saudi, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Pak Lukman. Ya. Selamat siang Pak Lukman dan juga Pak Irfan Syafruddin. Ya. Dan juga Pak Irfan Syafruddin, Sekretaris Umum PP Persis dari studio di Bandung, Jawa Barat. Selamat malam Pak Irfan. Selamat malam. Baik, Pak Irfan, sebelum saya bertanya ke Anda, saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Menteri Agama Pak Lukman Hakim Saifuddin. Pak Lukman, kami mendapatkan informasi terkini bahwa ada tenda jemaah haji yang terbakar di Raudah dan diduga ada 4 korban akibat kebakaran tenda jemaah haji tersebut. Betul atau tidak, Pak? Ya, jadi yang betul adalah bahwa yang terbakar itu adalah genset. Jadi sebuah genset di rumah 502 di wilayah Raudah. Jadi bukan tenda, itu karena akibat korsleting listrik sehingga menimbulkan asap yang cukup banyak. Tapi tidak ada korban jiwa, alhamdulillah, dan tidak ada bangunan yang terbakar. Jadi ini hanya genset karena korsleting listrik yang menyebabkan asap yang cukup banyak sehingga kemudian yang menimbulkan sedikit kepanikan, tapi alhamdulillah tidak ada kerusakan kamar atau gedung atau korban manusia. Oke, baik. Berarti Pak Lukman, kondisi jemaah di sana aman, mereka sudah direlokasi ke tempat yang lebih aman, begitu? Pasca kebakaran? Ya, alhamdulillah tidak ada relokasi. Mereka tetap di rumah 502. Sebagian ya, karena sebagian masih ini masa terakhir di Mina, jadi praktis tidak ada masalah berarti. Ini hanya sebuah genset yang karena korsleting listrik lalu menimbulkan asap tebal. Gitu. Baik, Pak Lukman, saya ingin konfirmasi informasi terkini begitu dari korban yang didapatkan dari pemerintah Indonesia di Arab Saudi mengenai korban meninggal dunia dan juga yang luka dan juga yang hilang. Apakah ada perkembangan angkanya atau data yang ada dari sana? Ya. Sampai dengan tadi pagi, subuh waktu Indonesia atau jam 1 waktu Saudi Arabia, data yang bisa kita identifikasi warga negara Indonesia, jamaah haji Indonesia yang wafat adalah 19 orang. Sementara yang ada di rumah sakit yang sudah kita ketahui ada 6 orang. Nah, itulah data terakhir, tapi dalam waktu 1-2 jam ke depan, saya mendengar kabar Kepala Daker Mekah akan mengadakan konferensi pers. Mungkin pada saat itu akan ada perubahan data-data yang dibanding tadi pagi begitu. Baik, Pak Lukman, ada data dari pengurus Pusat Persatuan Islam atau Persis yang merilis 17 plus 6 begitu ya, artinya 23 yang diduga meninggal dunia. Saya ingin ke Pak Irfan Syafruddin, Sekretaris Umum dari PP Persis. Ada 7 dari 23 tersebut, ada 7 yang sudah tervalidasi sesuai dengan data dari pemerintah di Arab Saudi. Pak Irfan, data tersebut bagaimana perolehannya? Bagaimana Anda memperolehnya? Ya, Assalamualaikum Pak Menteri. Mudah-mudahan tetap sehat ya. Data yang kami dapatkan pertama ini dari pembimbing utama Persatuan Islam, itu atas kesaksian dari jamaah. Tapi data yang 17 orang diduga meninggal ini itu perlu divalidasi. Nah, dan data yang kedua dari yang sampai ke kita ini ada 46 orang yang lost contact. Nah, dari 17 orang itu kemudian divalidasi oleh Kemenag 1 orang yang dinyatakan sudah meninggal. Nah, dari data yang 46 orang lost contact itu
itu 6 orang itu sudah divalidasi meninggal dunia. Baik. Meskipun ada beberapa data yang masuk kepada kami ini dari pimpinan pusat ini tetap menginstruksikan kepada pembimbing yang ada di Saudi untuk tetap berkoordinasi dengan Kemenag di sana, sehingga kami tidak merilis lagi siapa yang meninggal, tetap kita menunggu validasi dari Kemenag RI gitu. Oke, dari nama-nama yang kemudian Anda miliki dari 17 itu, Anda mendapatkan informasi dari ketua rombongan dan juga telepon begitu dari keluarga-keluarga yang menduga keluarganya terlibat atau berada di dalam insiden itu? Iya, salah satunya itu dari ketua rombongan dan dari kesaksian jamaah. Kemudian kami mendata, mengkolek, dan itu yang dirilis oleh kami. Jadi diduga sudah meninggal dunia. Baik, apakah kemudian data-data ini sudah Anda sampaikan kepada pihak Kementerian Agama, artinya supaya tim yang berada di Arab Saudi ini bisa mendapatkan lead atau petunjuk dari data-data yang Anda peroleh? Karena sepertinya data yang Anda peroleh cukup cepat, begitu? Iya, begini, data-data ini kan didapatkan dari karom-karom yang ada di Saudi itu. Jadi cepat memberikan data kepada kami. Adapun yang 46 yang lost contact ini oleh kami kan tidak dirilis siapa saja. Tapi ini tolong juga ke pembimbing yang di Saudi atau di Mekah itu untuk memberikan data ini sebagai salah satu cara untuk membantu Kemenag mendapatkan jamaah yang bergabung dengan KBIH Persis gitu yang ini. Oke. Jadi seperti halnya maklumat yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat, Persis ingin membantu terhadap informasi tentang jamaah. Jadi ini adalah data-data untuk membantu Kemenag RI. Baik. Tentunya kita harus begitu berhati-hati untuk merilis nama begitu ya. Saya ingin tanyakan ke Pak Lukman, dari data yang telah berhasil dikumpulkan oleh Persis begitu, ada 17 nama, ada 23 nama yang diduga meninggal dan 7 yang sudah tervalidasi begitu. Nah, sisa nama-nama ini apakah kemudian sudah didapatkan oleh tim yang berada di sana untuk menjadi petunjuk, Pak? Pak Lukman? Halo, ya. Pak Lukman, bagaimana? bisa dengar suara saya, Pak? Ya, saya dengar. Baik, Pak Lukman, pertanyaan saya tadi adalah ada data-data yang sudah dikumpulkan oleh Persis masih perlu divalidasi. Apakah data nama-nama ini sudah Anda peroleh, tim Anda peroleh di Arab Saudi untuk menjadi petunjuk pencarian para korban ini? Ya, jadi cara kerja kami adalah bahwa kami baru akan mengumumkan kepada publik jamaah haji Indonesia yang wafat akibat peristiwa Mina kalau kami sudah identifikasi jasad yang bersangkutan. Jadi kami harus mengidentifikasi langsung jasad yang bersangkutan. Siapa namanya, di kloter berapa, maktab berapa, nomor pasportnya, dan seterusnya. Jadi kalau jasadnya belum kami dapati, tentu kami tidak atau belum saatnya untuk mengumumkan karena semua yang kita nyatakan itu harus resmi dan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Karenanya ketika kami berkunjung ke JKS 61, tempat di mana sebagian besar jamaah KBIH Persis Persatuan Islam tadi itu, saya bertemu dengan ketua kloternya, dengan ketua rombongan, dengan ketua regunya, dengan sebagian jamaahnya kita berdialog. Memang sebagian mereka seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Irfan Safrudin itu berdasarkan penglihatan. Jadi kesaksian itu adalah karena melihat ada sesama rekannya atau saudaranya yang jatuh lalu kemudian tertumpuk atau dijatuhi lagi oleh jamaah yang lain dan seterusnya. Nah, lalu kemudian ketika saya tanya, lalu ya di mana dia? Tidak tahu lagi. Jadi karenanya informasi seperti itu tetap kita pantau, kita monitor, namanya kita catat dan seterusnya. Tapi yang kita umumkan adalah yang memang betul-betul jasadnya kita temukan, gitu. Baik, Pak Lukman. Karenanya ini prosesnya akan terus bertahap.
Baik, artinya petunjuk satu demi satu sudah mulai dikumpulkan, terutama dari kesaksian keluarga yang menjadi korban juga, namun selamat dan masih dirawat di rumah sakit, begitu ya Pak? Nanti saya akan kembali mengelaborasi mengenai temuan terbaru, namun kita harus jeda terlebih dahulu, Pak Lukman dan juga Pak Irfan. Setelah jeda berikut ini pemirsa, Prime Time News akan segera kembali. Kembali di Prime Time News, pemirsa, kami akan menghadirkan review mengenai proses pencarian dan validasi korban Mina. Kita lihat dari hari pertama kejadian, yaitu pada tanggal 24 September 2015. Ini peristiwa terjadi di Jalan Arab 204, ratusan jemaah haji meninggal dunia akibat saling dorong. Kemudian sudah ada pengumuman dari Kementerian Agama, 1 jemaah haji Indonesia meninggal dunia. Kemudian di hari berikutnya, pada tanggal 25 September 2015, di hari kedua pasca kejadian, kemudian ada upaya pengecekan ke sejumlah rumah sakit pada pukul 23 waktu setempat. Kemudian dikonfirmasi bahwa ada 3 jemaah haji yang meninggal dunia. Data berkembang cukup pesat di tanggal 26 September 2015 ketika pihak PPIH Kemenak menyatakan sudah menyisir sejumlah rumah sakit di Mina dan 14 orang dinyatakan meninggal dunia, 112 orang dinyatakan masih belum diketahui keberadaannya. Di hari ini, pada tanggal 27 September, data berkembang dari 14 menjadi 19 orang meninggal dunia dan 99 orang dinyatakan hilang. Nah, salah satu alasan sulitnya adalah banyak identitas jemaah haji yang tidak lagi terpasang. Misalnya, contohnya adalah gelang identitas begitu jemaah haji asal Indonesia. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, saya ingin tanyakan ke Menteri Agama Pak Lukman Hakim. Seberapa kompleks sebenarnya upaya penyisiran dari rumah sakit ke rumah sakit karena masih banyak yang hilang juga dan dikhawatirkan menjadi korban. Seberapa kompleks proses penyisiran, Pak Lukman? Seberapa apa? Saya belum dengar. Seberapa kompleks atau seberapa rumit upaya penyisiran ke rumah sakit untuk mencari korban? Iya, jadi rumah sakit di Saudi Arabia, khususnya di Mekah dan di Mina, itu berbeda dengan rumah sakit di kita di tanah air. Jadi akses petugas-petugas kami, bahkan yang dengan tanda pengenal khusus sekalipun, itu tidak leluasa untuk jangankan masuk ruang-ruang rumah sakit untuk menemui para korban luka, apalagi jenazah, untuk mendapatkan informasi tertentu saja memang sulit sekali. Tentu kami bisa memahami bahwa ketika itu masa-masa krisis sedang terjadi, tapi memang begitulah ketentuan yang berlaku di sini, bahwa memang kami tidak leluasa untuk mendapatkan akses informasi tersebut, sehingga memang kami harus mencari sedemikian rupa cara agar bagaimana jamaah kita itu bisa kita pantau. Nah, kenapa tadi terkesan lamban? Ya karena memang kami harus memastikan betul, khususnya korban wafat, itu kamu harus lihat jasadnya. Karena itu nanti harus kita identifikasi, karena beberapa jenazah itu sudah tidak bisa dikenali dengan baik karena gelang identitasnya sudah tidak ada, tas yang dikalungkan juga sudah tidak ada, jadi tidak ada satupun tanda siapa nama yang bersangkutan, maktab berapa, kloter berapa, dan seterusnya. Itulah yang memerlukan waktu untuk kemudian kita telusuri melalui sidik jarinya, lalu kita kaitkan dengan yang ada di sistem IHAJ dan seterusnya, sehingga kemudian setelah jelas identitas yang bersangkutan barulah kita umumkan. Itulah kenapa kemudian perlu waktu untuk mengumumkan kepada masyarakat. Nah, sementara yang lain untuk rumah sakit itu pun juga tidak leluasa karena belum seluruh informasi yang ada di setiap rumah sakit itu bisa kita dapatkan, baik korban luka maupun yang wafat mungkin yang masih ada di rumah sakit tersebut. Ya, Pak Lukman, prosedur dan tata cara yang disyaratkan di rumah sakit oleh pemerintah Arab Saudi juga begitu kompleks, begitu rumit, sesuai dengan kondisinya yang sedang krisis. Tapi kemudian adakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk berdialog dengan pemerintah Arab Saudi atau rumah sakit di sana untuk memberikan keleluasaan itu? Karena tentunya kita juga harus memberikan jawaban secara cepat dan pasti kepada keluarga di tanah air yang begitu resah, Pak Lukman. Oh iya, tentu kita menempuh berbagai macam, tidak hanya jalur formal, tapi jalur informal pun kita tempuh dalam rangka untuk mendapatkan informasi tersebut. Sekedar untuk membandingkan saja, adakah negara, jadi
peristiwa Mina itu menyebabkan jatuhnya korban ratusan. Pemerintah Saudi Arabia secara resmi menyatakan 717 korban wafat dan 863 yang luka. Itu dari berbagai negara bangsa. Tapi dibandingkan dengan negara-negara lain, saya merasa negara kita Indonesia termasuk yang cepat bisa menjelaskan kepada publik berapa yang sudah wafat dan berapa yang luka. Saya belum mendengar ada satupun negara yang bisa mengumumkan itu secara jelas. Berapa yang wafat dengan nama-nama, dengan nomor paspor, dengan kloter dan maktabnya. Baik. Secara rinci. Jadi menurut saya apa yang sudah kita capai ini patut kita syukuri. Meskipun prosesnya tentu memerlukan kesabaran karena waktu yang tidak bisa dihindari gitu. Baik, Pak Lukman, kita harus jeda terlebih dahulu, tapi satu pertanyaan juga yang perlu ditanyakan adalah penyisiran tidak hanya di rumah sakit tetapi juga di sejumlah daerah karena mungkin saja yang hilang kontak ini atau belum ditemukan tersesat begitu. Nah, seberapa intensif pengerahan tim ini dilakukan, saya akan tanyakan, namun setelah jeda berikut ini kita tahan dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Prime Time News akan segera kembali. Didukung oleh Lanjutkan kembali dialog Prime Time News. Pemirsa, saya ingin kembali ke Pak Lukman. Pak Lukman, tidak hanya penyisiran ke rumah sakit tetapi juga ke sejumlah wilayah yang diduga jemaah haji Indonesia tersesat begitu. Seberapa intensif upaya pencarian di sejumlah wilayah, Pak Lukman? Iya, jadi pertama terhadap 99 jamaah kita, kami menggunakan istilah belum kembali ke kloternya atau ke rombongan atau ke regunya. Jadi bukan hilang. Karena kita belum tahu, karena alasannya sangat beragam. Mereka belum diketahui keberadaannya. Bisa karena ke maktab lain, atau mungkin ke rumah familinya yang ada di sini, atau mungkin juga yang bersangkutan kesasar, atau mungkin juga berada di rumah sakit, kita tidak tahu. Atau juga mungkin menjadi bagian dari peristiwa Mina. Jadi segala kemungkinan bisa terjadi. Karenanya kami melakukan berbagai langkah. Pertama adalah mengintensifkan para petugas kami di lapangan untuk lebih mencermati, menemui kalau ada menemui jamaah kita yang terpisah dari kelompoknya atau dari rombongannya lalu terlihat bingung dan lain sebagainya, itu harus segera ditindaklanjuti. Juga menyisir ke semua rumah sakit, ke semua maktab-maktab dan beberapa persimpangan-persimpangan jalan daerah-daerah yang memang diduga bisa menjadi tempat mereka yang belum kembali itu. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Irfan. Pak Irfan, apakah kemudian dari 40 data yang dinyatakan masih hilang ini ada intensitas komunikasi dengan ketua rombongan yang mungkin bersuadaya untuk melakukan pencarian? Oh iya, tetap. Karena pusat informasi kami itu 24 jam tetap menampung dan berkomunikasi. Baik komunikasi itu dengan ketua rombongan dan juga dengan para jamaah gitu. Tetapi informasi-informasi itu dikolek. Nah, informasi yang masuk bahwanya ada jamaah yang meninggal itu oleh kami dikolek dan kemudian dikonfirmasikan ke Kemenag. Baik. Oleh kami tidak dirilis sendiri gitu. Baik, terima kasih Pak Irfan Syafruddin, Sekretaris Umum PP Persis atas informasi Anda sudah bergabung di Prime Time News. Begitu juga dengan Pak Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama yang sudah bergabung melalui sambungan telepon.